Hai Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau Emi Sport GP. Ya, hari ini saya akan menginformasikan atau memberikan spill atau memberikan review, yaitu tentang MotoGP di musim 2025 ini. Nah, setelah dua seri pertama yang kita sudah lihat, yaitu di Thailand, yaitu MotoGP di Thailand, dan yang kedua adalah di Argentina atau di Termas de Rio Hondo. Nah, untuk yang ketiga, yaitu seri yang ketiga, kita akan menyaksikan nanti di akhir bulan Maret ini, yaitu di Austin, yaitu COTA, Circuit of the Americas, Austin, Texas, Amerika. Oke ya, kita akan menyaksikan di sana, dan tentunya saya merasa ini pasti nanti akan luar biasa. Kenapa? Di sana di Austin adalah yang menjadi sirkuit favorit daripada Marc Marquez gitu ya. Nah, saat ini Pecco Bagnaia yang kita tahu sudah dikalahkan Marc Marquez secara telak, disapu bersih oleh Marc Marquez mulai dari seri pertama dan seri yang kedua. Dan apakah itu akan terulang lagi nanti di seri yang ketiga di Austin? Kita nggak tahu. Nah, saat ini Pecco Bagnaia yang sudah dikalahkan oleh Marc Marquez mempunyai suatu keputusan. Dia mulai berpikir, bagaimana aku kok bisa dikalahkan dengan Marc Marquez, dan saat ini dia memutuskan bahwa dia akan memakai nanti di seri yang ketiga di Austin, dia akan memakai Desmosedici Ducati GP24 yang murni seperti yang dia pakai di tahun atau di musim 2024. Nah, itu sama seperti yang dipakai oleh Alex Marquez dan juga Franco Morbidelli yang kemarin gacor ya, yang di Argentina menjadi posisi podium kedua dan ketiga, yaitu Alex Marquez dan juga Franco Morbidelli itu memakai GP24. Nah, Sobat GP semua ketahui bahwa di musim 2024 ini Ducati itu mengeluarkan GP yang bisa dikatakan GP25 atau GP24 Plus atau GP24.9. Itu ada tiga. Yang pertama itu Pecco Bagnaia, yang kedua Marc Marquez, yang kedua adalah Fabio Di Giannantonio. Itu yang memakai GP yang terbaru gitu ya. Itu yang memakai GP24 poin 9 atau bisa dikatakan GP25 sebetulnya seperti, tapi sebetulnya itu rangkaian mesinnya itu masih 24 tapi ada modifikasi di sana tertentu gitu ya. Nah, di sini Pecco merasa kewalahan, belum bisa settle dengan GP25 maksud saya, dengan Desmosedici Ducati GP24.9 ini. Pecco Bagnaia merasa belum settle, tidak seperti Marquez, padahal Marquez ini masih debut ya, bisa dikatakan dia baru masuk ini, tetapi dia sudah bisa settle dengan motornya, dan begitu gacornya dia sampai menyapu bersih dua seri gitu ya, dari pole position sampai di balapan utama dia menjadi posisi yang pertama gitu. Nah, di Austin ini Pecco memutuskan itu karena apa? Dia merasa saya nggak bisa ini pakai GP25 atau GP24 poin plus itu ya. Jadi dia memutuskan untuk pakai yang GP24 itu, dia ingin menyaingi. Dia merasa, aduh, aku harus kembali nih, kayaknya aku belum bisa gitu ya. Makanya dia memutuskan itu untuk bisa menyaingi atau melawan rivalnya itu Marc Marquez yang notabene dia adalah tim ridernya atau teammate-nya di dalam Lenovo atau pabrikan Ducati seperti itu. Tetapi ya kita nggak tahu sih apa yang akan terjadi nanti. Nah, sedangkan Marc Marquez sih dia enjoy, dia aman gitu ya, memakai GP yang baru itu dia aman. Yang penting dia bilang dia nggak mau yang namanya swingernya itu terlalu banyak. Dia maunya yang aman-aman, karena kita tahu Marquez itu adalah seorang rider atau seorang pembalap yang agresif gitu ya. Kalau Pecco itu seorang pembalap yang maunya yang smooth, dia yang maunya yang halus, motornya yang sempurna gitu, maunya seperti itu. Tapi Marquez enggak. Marquez itu orangnya seorang rider yang bisa menguasai motornya, artinya begini, motor harus ngikutin aku gitu loh. Jadi dia mengendalikan motornya. Nah, kalau Pecco itu prinsipnya dia motornya harus bagus, dan dia harus dengan ini membawa motor itu dengan mulus seperti itu. Nah, bedanya seperti ya, rider itu punya ini sendiri-sendiri, punya skill sendiri dan punya talenta masing-masing ya. Seperti itu. Nah, kita tahu seorang Marquez ini kenapa dia sampai dijulukin The Baby Alien, karena dia begitu masuk di kelas para raja, di kelas premier, kelas MotoGP, dia itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa di tahun atau di musim 2013 ya. Marquez begitu masuk, dia langsung masuk pabrikan di Honda, di HRC. Dia begitu langsung masuk, dia langsung menang, dia bahkan mengalahkan seniornya, ada Dani Pedrosa, ada Dovizioso, ada
Valentino Rossi, dan banyak sekali rider-rider senior yang sudah luar biasa, tapi dia bisa mengalahkan, bahkan Lorenzo juga dia kalahkan seperti itu. Makanya sampai di situ dia dijuluki yang namanya baby aliens seperti itu ya. Makanya ini anak kecil itu kan, waktu itu dia umurnya belum 20 tahun masuk itu ya, tapi dia sudah bisa menunjukkan skill yang luar biasa, makanya dijulukin baby alien. Makanya sampai sekarang meskipun dia usianya sudah 32 masih tetap dijulukin the baby alien, karena dia punya skill yang luar biasa itu. Dan skill Marquez itu ada talenta tertentu yang tidak dipunyai oleh rider-rider yang lain. Dia itu cerdas, dia itu di dalam bahkan adiknya sendiri itu mengatakan Marquez itu pandai sekali di dalam memanage ban yang orang lain nggak bisa. Orang lain sudah nggak kelimpungan, nggak bisa, tapi Marquez itu masih bisa. Bahkan di saat bannya sudah bisa dikatakan bannya gundul, dia bisa itu, bahkan masih bisa membuat gap yang begitu luar biasa. Nah, ini makanya di sini Pecco Bagnaia itu mempunyai keputusan bahwa dia harus melawan Marc Marquez dengan cara strateginya dia memakai GP24. Dan kita akan lihat nanti di Austin, kalau sampai Pecco Bagnaia ternyata bisa mengalahkan Marquez dengan pakai GP24, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia pakai GP yang murni, GP24, bukan GP25 atau GP24 plus seperti itu. Nah, kita akan lihat. Dan kita ada poin sesuatu yang harus kita tahu. Di Austin adalah tempat atau sirkuit favoritnya Marc Marquez. Kenapa? Di sana banyak tikungan ke kiri, dan itu Marquez dari dulu favoritkan sirkuit yang belokannya banyak ke kiri. Tetapi Marquez saat ini sudah mengatakan bahwa dia sudah bisa menyamai dan dia sudah bisa berakselerasi di tikungan ke kanan seperti itu. Nah, saat ini Pecco ini sudah tertinggal 31 poin dari Marc Marquez, dan Marquez ini begitu melaju bagaikan peluru seperti itu. Jadi Pecco ini kelimpungan, dia merasa waduh, aku harus bisa ini, gimana caranya gitu ya. Kasihan juga sih, sampai orang-orang Ducati juga bingung kenapa Pecco Bagnaia kok belum bisa settle dengan motornya gitu ya. Makanya mereka semua juga pastinya berpikir ya, apalagi bukan hanya Marc Marquez untuk mendekati Marquez, untuk mendekati Alex Marquez. Bahkan kemarin Franco Morbidelli yang motornya notabene adalah GP24 sama dengan dipakai Alex Marquez, itu mengalahkan Pecco. Nah, ini semua bingung gitu loh, kenapa, dengan ada apa dengan Pecco ini gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana di Austin ya, di akhir bulan Maret ini, apakah Pecco dengan keputusannya mengambil GP24 atau Desmo CDC Ducati GP24 ini akan membuat dia semakin gacor, membuat dia semakin percaya diri, semakin dia perform dengan bagus. Apakah seperti itu? Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Apakah keputusan yang diambil ini benar-benar membuat dia semakin luar biasa? Ya, kita akan lihat nantinya bagaimana. Dan kita tahu juga di musim 2024 pun Marquez masih perform loh ya, meskipun dia pakai satelit yang kemarin masih pakai Gresini ya, meskipun sama-sama Ducati tapi pakai Gresini, masih pakai GP23 waktu itu ya. Pecco pakai GP24, Marquez pakai GP23, itu dia luar biasa gitu lah. Jadi kita mau lihat apakah nanti ini Pecco ini bisa mengejar Marc Marquez di di Austin nanti. Nah, kita akan lihat seperti apa gitu ya. Nah, itu yang saya infokan untuk keputusan daripada Pecco Bagnaia. Bagaimana nanti dengan keputusannya ini, apakah ini benar-benar ini keputusan yang tepat untuk Pecco Bagnaia untuk dia bisa perform di musim 2025 di seri yang ketiga MotoGP 2025 ini. Nah, untuk berikutnya, kemarin kita juga membahas nih di video saya yang sebelumnya, juga membahas tentang Jorge Martin, yang mana dia terganjal karena dia ingin kembali setelah recovery daripada cederanya, setelah operasi dia ingin comeback nih, dia ingin comeback, tetapi dia kepingin memakai berlatih gitu ya, ingin berlatih memakai motor MotoGP, tetapi ada kendala, ada satu tim yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu tim Ducati. Sebetulnya tim Ducati itu tidak menghalangi, Master Tardosi juga termasuk Marquez itu juga setuju gitu loh, kalau ada peraturan bahwa nanti setelah ada rider yang cedera,
rider yang cedera itu beberapa waktu, paling tidak 3-4 bulan itu 4 seri maksudnya tidak bisa ikut, dan dia comeback itu bisa latihan memakai motor MotoGP, setuju. Tetapi jangan sekarang, artinya jangan sudah jalan seperti ini gitu ya, kan tidak enak, nanti akan jadi masalah gitu ya. Saya rasa betul. Jadi kalau bisa nanti dimulai di musim depan, di musim 2026 gitu kan. Dan di saat kita ingat ya, waktu Marquez di musim-musim yang lalu, dia itu kalau sudah recovery, dia kalau sudah habis cedera, dia habis operasi, dia itu untuk comebacknya tuh sampai berapa seri, dan dia nggak pernah loh meminta untuk ini minta latihan di pakai motor MotoGP, dia nggak pernah. Dia hanya feeling aja, Marquez itu hanya feeling, oh ini tubuhku sudah bisa, ini tubuhku sudah mampu untuk bisa comeback begitu. Nah, Marquez juga ngomong sama Martin kan, kalau seorang rider kalau mau comeback itu sudah ada feeling gitu loh, udah ada rasa, oh aku ini sudah mampu. Nah, kemarin itu Jorge Martin tuh mengatakan seperti ini, mungkin aku akan kembali di seri yang yang kelima. Yang keempat maksudnya, bukan yang kelima. Yang kelima nanti di Jerez ya, yang kelima. Jadi yang ke-1 itu Thailand, kedua itu di Argentina, yang ketiga di Austin, yang keempat ini adalah mohon maaf, yang keempat ada di Jerez gitu ya. Maaf, di Qatar. Sorry, sampai pikirannya kalut. Nah, yang di Qatar. Jadi dia berpikir bahwa nanti setelah Austin dia akan kembali, dia akan ikut yang di Qatar. Tetapi Martin mengatakan, aku belum tentu juga bisa itu, karena recovery ini ternyata tidak seperti apa yang saya pikirkan, lebih lambat dari apa yang saya pikirkan, seperti itu kata Martin. Jadi dia mungkin kalau nanti di Qatar di seri yang keempat ini saya ternyata masih mengganggu, masih belum bisa fit betul keadaan saya, dia bilang saya mungkin akan yang seri yang kelima, yaitu di Jerez di Spanyol, seperti itu. Nanti kita lihat apakah recovery daripada Jorge Martin ini benar-benar sudah bisa, dan dia sebenarnya sudah pingin sekali, dia bilang saya sudah pingin sekali, rasanya sedih, dia bilang kalau saya nonton balapan para rivalnya sama-sama bertarung di sirkuit, dia sedih gitu, kadang-kadang dia sampai mematikan TV-nya, bukan dia nggak suka atau dia marah, nggak, dia bilang cuman saya sedih kok saya nggak ada di situ, seperti itu ya. Dan ini memang ditunggu-tunggu semua penonton pecinta MotoGP ya. Nanti kalau ada Jorge Martin mungkin akan lebih ramai lagi gitu ya, karena kita tahu siapa Jorge Martin. Jorge Martin adalah juara dunia MotoGP musim 2024, jadi dia tidak bisa diremehkan begitu aja gitu ya. Jadi kalau ada Jorge Martin pasti akan lebih bagus lagi. Jadi itu akan yang menjadi penyemangat para rider ini untuk bisa saling bertarung. Pastinya ya ada Jorge Martin, ada Pecco, ada Marquez, ada Alex, ada Acosta, ada Binder juga, itu jangan diremehkan juga. Binder itu juga luar biasa. Zarco sekarang ya, termasuk juga yang namanya rookie Ogura juga luar biasa. Kami kemarin kasihan juga Ogura ya, kita spill sedikit nih yang ada di Argentina kemarin, dia harus didis dengan apa yang dia, sebenarnya bukan kesalahannya dia, itu kesalahannya itu sudah 2 kali ya, tim Aprilia itu membuat kesalahan. Dulu Alex Espargaro juga pernah seperti itu. Jadi ada perangkat atau teknik teknis yang harusnya itu diambil, tidak dipakai untuk balapan, dipakai di situ. Mereka lupa mengambil gitu ya. Akhirnya yang waktu Alex Espargaro itu sempat salah, jadi nggak bisa jalan motornya, berhenti di jalan. Dan begitu juga seperti apa yang dilakukan oleh Ogura kemarin. Ogura tetap dia sebetulnya dia ciamik ya, dia menjadi yang ke-8 kemarin tuh, finishnya P8, tetapi didis karena dia ada perangkat yang masuk di situ, padahal itu bukan kesalahannya Ogura. Tapi bagaimanapun saya tetap mengacungi jempol Ogura, luar biasa. Nah, itu sedikit. Nah, di sini saya kembali ke Martin. Nah, Martin ini dia merasa kalau nanti memang dia belum bisa masuk di Qatar, dia akan mundur lagi. Dia masih akan menunda lagi, dan dia sekarang mulai berlatih. Dan ya kita tahu ya, dia bilang tuh mengganggu mental. Jadi untuk kembali ke MotoGP setelah recovery itu mengganggu mental. Benar ya, bagaimanapun itu ada trauma ya. Orang yang namanya habis crash, habis operasi, lagi recovery dengan keadaan patah tulang ya. Dia Jorge Martin tuh ada patah tulang juga di tangan kirinya. Jadi itu yang membuat
recovery-nya agak lama, dan dokter mengatakan itu harus istirahat total seperti itu. Jadi dia harus mendengarkan dokter juga supaya tidak sampai itu berkepanjangan. Ingat ya, kita dulu waktu Marquez itu di musim 2029 dia pernah cedera, dan itu setelah kemudian dokter bilang jangan kembali dulu istirahat, tapi apa, Marquez tetap ngotot. Akhirnya apa, lebih parah, lebih parah, dan akhirnya dia harus mengikuti beberapa kali operasi. Dia harus masuk meja operasi sekitar 4 kali kalau nggak salah itu Marquez ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan Marquez pun juga mengingatkan Jorge Martin gitu ya, ingat Martin, badanmu itu adalah asetmu, jadi jaga, jangan sampai badanmu itu nanti tidak bisa, bahkan itu mengancam karirmu seperti itu ya. Jadi nasihatnya Marquez itu dikatakan kepada Martin seperti itu. Nah, jadi kita akan lihat apakah nanti Martin ini bisa comeback di Qatar. Tapi kalau kita Martin sendiri pun juga tidak janji apakah dia bisa comeback di Qatar atau nanti di Jerez ya. Kita lihat, kita merindukan kalau bisa di Qatar, tapi kalau memang belum bisa ya biarlah dia memberi keputusan bahwa dia akan comeback nanti di Jerez seperti itu. Nah, kita akan tunggu nanti di seri berikutnya, yaitu di Austin yang ketiga. Kita akan lihat apakah Marquez akan menyapu bersih lagi di pole position, sprint race, dan juga race utamanya. Kita akan saksikan siapa yang akan naik podium dan bagaimana kesudahannya. Oke, itu aja yang bisa sampaikan kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.